penyakitnya kita ini seringkali tuh yang tadinya harganya memang harusnya 40.000 gitu kan, dipotong-potong nih. Siapa yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini? Aduh, Kalau sebelum curang nih. Ini menarik soalnya. Ya, apa nih? Ini menarik soalnya. Kalau kita ya, terutama ngeliat-liat netizen, berasa nggak sih sekarang tuh harga-harga mahal 100.000 tuh udah kayak 5.000 atau 10.000 atau 20.000. Dibagiin ceritanya bertiga. Udah. Kita bagi, kita main game. Ayo. Oke. Gua rasa Apa lagi tuh? tahu lah kita bukan judi online. Ini nggak ada judinya nih. Kan kita kemarin udah bilang juga jangan main judi online. Jangan lah. Iya. Kita udah declare itu. Nggak boleh. Nggak baik buat bangsa. Kita kayak semacam memainkan. Kita mau mainkan apa nih? Si Jeb Dua ya. ngambil kartu gua ke Gali. Oh, Oke, muter aja, sip. muter ya. Muter aja. Siapa dulu nih? Nih, ambil deh. Gua dulu berarti ya. Ya. Coba ya. Ya. Ngintip lah. Gua ya. Makanan bergizi. Waduh. Juga makanan bergizi. Iya. Nah, gimana pro Apa kontra nih? dulu? Pro kontra dulu nih. Lu dukung nggak makanan bergizi nih? Gua kali ini mendukung lah. Dukung. Kenapa nih? Mendukung aja karena memang belum ada, jadi ya nggak ada patokan, jadi gue dukung aja ya. Karena memang nggak ada patokan gitu loh. Enggak, tapi kan kemarin Pak Prabowo juga udah gembar-gembor tuh Yes. di Bahkan di G20 juga ya. G20. Apalagi kan kayak si Prof. Stella ya, yang Stella Christie. Stella Christie kan juga bilang itu salah satu implementasi terbaik untuk mencegah stunting. Nah, ini kan pengalaman juga nih soal gizi anak. Emang sih kalau kita mau belajar ataupun berkegiatan kalau perut lagi kosong kan juga Gak bagus juga. Iya. Cuma problemnya kan gini, ada catatan lah. Catatannya kenapa? Ini kan kemarin heboh juga tuh, beberapa kementerian lembaga lagi ada penghematan 50%. Ya kan? Yang mana katanya itu untuk backup program makanan bergizi ini. Buat alokasinya ya dialihin. Anggaran. Setelah sih bagus-bagus aja kalau memang itu tujuannya tepat sasaran. Coba kan kadang penyakitnya kita ini seringkali tuh yang tadinya harganya memang harusnya 40.000 gitu kan, dipotong-potong nih. Terusnya Kasar sini. kayak gitu. Ini kan rawan juga kalau kayak gitu kan. Iya. Kalau lu sendiri lagi gimana makan bergizi? Ya, agak susah ya karena memang belum diterapin ya. Walaupun tapi kan tembakannya itu antara kalau misalkan setuju atau enggak, ya kita mau nolak juga susah sih sekarang. Karena memang udah program bersama menurut Pak Prabowo kan. Paling kan kita harus mengkritisi, kita harus lihat lagi. Tadi benar dibilang kan, harus dilihat sisi-sisi apa saja sih yang harusnya sebenarnya dikritisi ya, tembakannya benar atau enggak. Tapi kalau misalkan motong sampai anggaran yang lain, terutama buat pendidikan, ya salah juga kalau di situ. Katanya sih memang sejauh ini kan program stunting itu kan hanya seremonial, ngumpul-ngumpulin terus sosialisasi. Jadi kurang tepat juga gitu kan. Gue dari kelompok pendukung lah. Gue dukung apa aja lah sekarang. Mau makan siang kayak mau apa kayak. Karena memang hampir nggak ada dari kelompok yang menolak itu didengar juga enggak gitu loh. Padahal kalau sekelas kayak Sri Mulyani ya, yang kita tahu kan dulu ada bocorannya kalau Sri Mulyani juga udah menghitung kalau program makan siang gratis ini nggak rasional gitu loh. Dari segi anggaran. Dari segi anggaran gitu loh. Tapi itu kemudian kan dibantah ketika gejolak publik yang diiming-imingi makan Kampanye siang. lah ya. Ya pada saat itu ya udahlah barang ini udah jadi gitu loh. Mau nggak mau kita harus terima ini barang gitu loh. Tapi kalau semangatnya adalah ingin memperbaiki gizi anak, nah itu sebenarnya yang jadi poin. Tinggal pelaksanaannya, Benar apa apakah enggak? tepat sasaran atau tidak. Nah, di sisi yang lain, kalau oke lah tepat sasaran. Tapi di sisi lain, siapa yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini? Catering Apakah lah ya. pihak ketiga, catering yang mewadahi. Terus yang kedua, siapa yang mengawasi?
jalannya. Iya. Makan bergizi gratis ini. Ya, Dia dimasuk komisi berapa sih? Nanti badan tersebut Nah itu tadi Belum tahu. belum pasti juga nih maunya, tapi kan ada badan, apakah masuk kayak badan pengerasan kemiskinan Iya. atau program di Menteri Kesehatan. Iya, pengawasnya siapa? Nah itu tadi kayaknya pengawasannya kan udah dibuat, lapor Mas Wapres. Oh iya. Baik. Bisa laporkan langsung ya. Kalau begitu langsung diadukan Ya, ke Mas Wapres. Wapres. Betul. Oke. Sekarang sama nih? Kita next. Gua dong. Nah. Gua dong. Nih. Kok langsung dulu milih? Curang. Ini menarik soalnya. Ya, apa nih? Ini menarik soalnya. Jakarta kan selalu macet nih. Macet. Oh, iya. Bener sih. Kemarin kan juga jadi perdebatan juga di tempat pilkada nih. Terus yang gue lihat kemarin itu untuk salah satu mengentaskan macet di Jakarta itu ada kayak semacam apa sih, kaligrafi atau apa sih? Ya Apa? ini yang tidak ada lampu merah tuh. Ada simulasinya, Skema jalan ya. skema jalannya tuh yang ditunjukin sama kelompok 02 aku. Jadi dibuat semacam belokan, lalu kemudian kayak menjadi flyover, dia membelok. Jadi nggak ada lagi lampu merah. Lampu merah itu ya? Dari akses dari bawah bisa, dari atas bisa. Oh gitu? Salah satunya dari 02. Tapi unik tuh, benar-benar unik. Jadi teringat sama pembangunan yang dilakukan sama Pak Ahok nggak sih? Jembatan Simpang Susun yang di Semanggi. Itu kan hampir sama. Kalau kemarin gue lihat ya, ternyata hampir sama nih. Konsepnya seperti itu. Yes, betul. Apakah memang mencontoh atau meneruskan, kita juga nggak tahu kan. Tapi memang macet di Jakarta itu parah. Parah. Parah banget. Belum lagi kalau ada pembangunan ya. Pembangunan hujan. Dua bulan terakhir itu sangat terganggu ya. Ketika ke kantor itu banyaknya pembangunan. Nah, akses gue itu kan dari Pasar Minggu menuju Jakarta Pusat tuh. Ke istana ya. Mau laporan lagi ke Iya, Mas Wapres. dari laporan. Ya, gue mau mengadukan nih laporan ya kan. Tapi udah belok aja. Belok lagi lah, nggak jadi lah karena memang macet. Ini pembangunan apa nih? Pembangunan MRT halte. Ini katanya pembangunan ini Gorong-gorong. selokan. Gorong-gorong. Gorong-gorong ya, dari gorong-gorong menjadi gorong-gorong lagi. Nah, itu pembangunan ini nih bikin macet nih, khususnya di Jalan Raya Pasar Minggu itu ada beberapa titik pembangunan. Terus kemudian lagi di daerah Tebet tuh, daerah Tebet. Nah, kalau kemudian yang sehari-harinya saja volumenya itu bisa padat, lalu kemudian durasi waktunya itu bisa memakan waktu 15 menit, dengan ada pembangunan seperti itu bisa jadi setengah jam. Ya, memang otomatis jalan makin sempit ya. Makanya gue bilang, ini harus dibahas nih mengenai macet nih. Oh iya. Macet Jakarta ini belum ada solusi dari ketiga calon nih yang benar-benar solutif ya. Tapi yang gua rasakan ini perlu didengar oleh siapa nanti pemangku jabatan gubernur. Karena memang macet itu tidak hanya berdampak ke gua secara pribadi yang orang di luar Jakarta, tapi juga bagi ekosistem ekonomi. Ya dong. Ya. Kalau kemudian nanti pengiriman JNT, JNE nanti telat, yang kena komplain siapa? Ekspedisinya lah. Nyangkutnya di Cakung lagi. Tangan listriknya. Yes. Tapi kan gini, soal kemacetan ya, kalau 01 itu kan menawarkan ada aplikasi curhat itu. Nah, ya kan? Nah, itu nggak tahu juga tuh konsepnya kayak gimana tuh kan. Itu pasti rame kayaknya. Ah. Kalau misalkan mobil curhat itu ada, orang-orang yang terjebak macet ke situ semua pasti makin macet jalanan. itu kalau memang ada mobilnya misalnya. Yes. Kan sejauh ini kan kita bisa dengerin radio sebenarnya. Betul. Radio ini kan juga media hiburan juga nih Iya. yang eksistensinya juga masih kepake masih. di jam-jam macet. Kemudian kita juga butuh kayak kemarin ada kecelakaan di tol misalnya, kan kita juga butuh kan kayak gitu. Ya, terus yang kedua kalau Darmakun bilangnya mau menghapuskan lampu merah gitu kan. Nah, di beberapa titik ya. Nah, itu kan juga agak sedikit absurd lah ya. Karena Benar sih. Karena ini kan yang udah running, ini kan sebetulnya pembangunan LRT, MRT bahkan terintegrasi lah, integrasi transportasi publik, dan itu kan yang sebenarnya udah diharapkan oleh para pekerja di luar Jakarta gitu kan, pada daerah-daerah Jakarta untuk ke berkantor yang di Jakarta gitu. Nah kalau itu katakanlah nggak ada lampu merah, otomatis kan mindset masyarakat juga akhirnya, wah ya udah mending naik motor gitu kan, atau mobil lagi nih, toh nanti kalaupun ganjil genap kan udah nggak ada lampu merah. Kan. Nah, terus kalau yang tawarnya si Pramdul ini dia ingin menambah armada. Nah, itu kan lagi-lagi soal masalah kayak apa ya?
kebutuhan masyarakat sendiri. Iya, betul. Ternyata ya kalau kita buka apa kayak kebijakannya Pak Anies soal Jaklingko, Iya. itu kan udah gratis tuh, Iya, gratis integrasi kemudian, ya, integrasi deh. terus armadanya juga menurut gua nggak sedikit gitu, Iya, banyak. banyak. Tapi peminatnya juga sedikit, berarti kan problemnya apa nih? Ya kan kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih soal isu kemacetan ini nggak cuma berhenti di kampanye ya. Iya, ada satu isu juga yang sebenarnya menarik juga, mungkin yang kenapa pengguna transportasi umum itu juga tidak banyak ya. Mungkin ada satu isu yang sering kita dengar, adanya pelecehan seksual di transportasi umum. Itu kan pasti akan mempengaruhi seseorang untuk mau menggunakan transportasi umum atau enggak. Terlebih orang kaya nggak akan mungkin, ya ini mindset gue ya, mindset opini gue terhadap orang kaya, bahwasanya mereka itu tidak mau menggunakan transportasi umum karena menjaga ini aja, keamanan aja. Bisa Wah, itu. iya, Terus yang kedua kan dia udah bayar mahal nih. Dia pun udah bayar Samsung ini. mahal. Dia bayar PPP, Iya, dia pajak bayar ini. pajak kendaraan, masa nggak dimaksimalkan nih apa Range Rover gua. Kan gitu kira-kira. Nah, termasuk jemput anaknya. Satu contoh deh kemacetan, salah satu faktornya itu adalah sekolah-sekolah swasta yang biasanya diisi oleh orang-orang pejabat ya, anak-anak pejabat, anak-anak orang berada lah. Itu biasanya bikin macet juga, Pak. Iya, jemputan itu kan. Bayar juga itu kan. Iya, Jakarta iya, Pusat Sekarang ngantri ya, mau masuknya ya. Antri kan gila nih, mobil semua coy, jemput satu orang, jemput satu siswa gitu Iya. loh. Nah bagi gua ini juga gak ada solusi. Padahal di sekolahnya kosong yang udah disediain Iya. pemerintah. Iya, harusnya kan ada solusi dong dari Iya. baik dari pihak sekolah maupun dari pemerintah daerah untuk kemudian memberikan solusi bahwasanya oke lah kalian itu punya kelas tersendiri, tapi di sisi lain jangan juga merugikan pengguna jalan sekitar. Iya, nggak sih? harusnya benar. Kenapa nggak ada yang mau menutup penjualan mobil ya? Wah, siapa yang berani, Pak? Iya. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Itu sebenarnya solusi yang maksudnya gue juga belum punya datanya sih, tapi pengen gue mengatakan bahwa sebenarnya solusi adalah hambat. Tapi kan gue ada yang orang gila nanti kalau gue nggak punya data yang valid ya. Konter. Kendaraannya ya. Atau bisa juga Pak Prabowo menginstruksikan Pindad bikin bis sekolah yang kayak Maung gitu loh. Oh, bis sekolahnya. Kan anak-anak sekolah juga pasti bisa kok keren nih gitu kan. Kemarin kan udah ada Mobil Garuda rencana tuh kan bahwasanya setiap menteri itu wajib menggunakan Eselon, mobil nasional. nasional gitu loh. Yang walaupun di pemerintahan sebelumnya itu hanya menjadi barang jualan aja. Iya. Tapi bagus sih kayak di Malaysia kan Kayak juga gitu ya? Yang mobil SMK yang nggak jadi-jadi. Nah, ini lebih konkret, Pak. Prabowo lebih konkret. Iya. Dia jadikan itu sebagai kendaraan wajib. Kebijakan. Iya. Dari kebijakan. Kendaraan wajib bagi pejabat di kementerian. Karena beliau tahu nih kan beliau juga mantan Menteri Pertahanan jadi tahu nih Siap, produksinya Pindad nih kualitasnya bagus. Semoga ini bisa menginspirasi lah rakyat. Itu Kayaknya sih. bisa juga endorse kita. Boleh. Oke, boleh ya Kal? Oke, boleh. Lanjut Kal. Terakhir ya? Iya. Oh nggak terakhir lah, masih ada banyak kita selalu semua nih. Apa tuh? Mahal. Mahal, Zat. mahal. Nah, Mahal. Iya mahal. apa yang lu rasain nih? Rasa nggak sih? Iya, juga. Akhir-akhir ini mahal. Banyak yang mahal, Pak. Iya kan? Banyak. Enggak, gini loh. Kalau kita ya, terutama ngeliat-liat netizen, berasa nggak sih sekarang tuh harga-harga mahal 100.000 tuh udah kayak Benar. 5.000 atau 10.000 atau 20.000. Zaman dulu ya, kita ke zaman dulu. Bahkan sekarang 1 juta tuh udah kayak 100.000 katanya. Begitu cepat habis. Apakah emang semahal itu? Apa cuma di Jakarta nih kita kayak gitu doang? Iya kayak ini aja udah mau selesai November ya, mau Natalan. Yes, nggak berasa kan? Apa mesti naik nih? Lagi mahal banget semuanya ya. Tapi mungkin bukan cuma di Indonesia kali ya. Yes, Kayaknya dampak global Ada pengaruh global juga ya? Pengaruh global juga. Ya, makanya kan salah satunya kemarin gua ketemu teman kan juga bilang ini lagi bagus-bagusnya nih kalau yang mau main saham katanya. Iya. Karena kemenangan Trump kemarin pas Bitcoin langsung naik. itu pasar tuh juga mulai Ngaruh ya? goyah tuh. Jadi saham-saham juga turun, tapi Bitcoin lagi menguat. Nah kan karena di situ ada Elon Musk. Iya. Elon Musk. Mas Nah, Elon ya, Mas Mas Elon. Nah, soal mahal ya kita setiap tahun kayaknya pasti kerasa sih. Mau presiden siapapun kayaknya. Kecuali itu tadi bisa nggak soal embargo misalnya. Contoh kemarin aja ada yang viral kayak apa tuh panen sayuran apa gitu
tak wortel apa, Ya. bukan dijual ke pasar, tapi sebagai bentuk protes dia kasih ke ternak gitu. Iya. Jadi kalau iya. Karena saking harganya harganya turun, anjlok anjlok. ya, betul. Itu dia makanya. Ketika misalkan harga ini semakin naik, kenapa kayak contohnya Iya, yang apa petani sayur, bahkan kemarin yang viral juga susu kan, susu yang katanya bahkan dibutuhin buat makan bergizi gratis, itu kenapa harganya direndah, harga nilai jualnya ya, dari petani ke siapa lah itu, kenapa bisa terhambat, dan padahal sampai di hulunya, di hilir, hulu apa hilir ya, di ujung lah, di ujungnya itu di kita mahal. Kenapa harus di mereka tuh malah murah? Apa sih yang terjadi sih zaman sekarang ini? Iya, makanya Bingung. kan nggak mungkin ganti Menteri Keuangan, nggak mungkin. Nggak lah ya. Apa mahal ya, benar juga. Kalau gue sebenarnya melihatnya soal pendidikan sih, ya. Pendidikan itu juga sekarang lagi mahal-mahal ya. Wah, ini mah. Yes, Ya, betul. Mungkin anak sekolah pasti terdampak, terutama orang tuanya. Orang tua pasti terdampak dengan gaji yang ya kita tahu lah di Jakarta ini bukan gaji kesejahteraan, melainkan gaji yang pas-pasan banget gitu. Pas-pasan. Ketika anaknya sekolah, biayanya itu ada beli buku lah, beli baju lah, beli pensil lah dan segala macam itu pasti Online lah. mahal. Belum lagi yang dialami oleh kawan-kawan mahasiswa. UKT kan lagi tinggi-tingginya juga, ya kan? Di kampus A sudah yang angkatan gua aja dengan jurusan gua aja yang tadinya cuma 4 juta sekarang bisa mencapai 9 juta. Jadi gapnya itu dari 10 tahun yang lalu itu sangat sangat drastis ya. Angka kenaikannya, sedangkan faktor penunjang untuk kemudian bisa mahal itu juga gue masih bertanya apa yang menyebabkan mahal, apakah AC-nya menjadi tambah buatan lokal gitu kan, apa kenapa bisa bikin mahal, wifi-nya itu wifi apa gitu loh, atau dosennya yang hadir semua adalah profesor semua apa gitu loh. Nah hari ini gue masih menilik juga apa yang menyebabkan kenaikan ini semuanya kayak berbondong-bondong gitu. Pertalite naik Di tahun ini terutama ya, terutama di tahun ini ya. berasa banget. Tapi agak relate juga ketika dia bilang bahwasanya ini juga ada faktor global ya, elit global juga melihat soal supply demand supply-nya juga gitu loh, yang kita tahu ya. Hari ini apa-apa mahal ya nggak? Betul. Apa nih? Terus mau gimana lagi dong? Lanjut, lanjut atau Lanjut dulu lah. Lanjut dulu. Lu milih lagi lah. Gue belum milih. Gue belum nih. milih. Oke. Oh, mau pilih. Oke. Pamungkas tuh kayaknya tuh. Timnas. Timnas. Gue sebagai pendukung timnas nih. Gue sebagai pendukung timnas. Itu enggak, gua mau nanya dulu nih. Kevin Dix itu kenapa kemarin? Gak tahu ada trouble katanya. Ada trouble, maksudnya trouble di manajemen kan ya. Kalau gue lihat sih sebenarnya yang trouble itu ada STY. STY. Sintayongnya. Bukan karena dia culture shock dengan kondisi GBK. Si Kevin Dix enggak ya. Enggak. Pasti karena ada sesuatu yang miss kayaknya. Oh. Kalau yang gue lihat sebenarnya gue ngikutin beberapa. Kalau STY, tapi yang minta Kevin Dix nih STY atau Erick Thohir? PSSI dalam hal ini. PSSI. Kayaknya PSSI lah. Erick Thohir nih. Kayaknya Karena PSSI. dia ini banget ya. Iya. Ya, ini kan Organisasi programnya pemain dia kan, proyeknya dia kan, dia bilang kalau proyek ini dianggap gagal, saya siap mengundurkan diri. Nah, ini menarik sebenarnya, selain timnas bukan karena kesebelasannya, tapi manajemen di balik timnas itu sendiri. Ada apa antara STY dengan Erick Thohir? Oke. Gitu loh. Kenapa Erick Thohir itu mengeluarkan statement yang dimana statement dia ini pasti akan mempengaruhi kondisi psikologis pemain itu sendiri. Yes. Pasti akan mempengaruhi euforia timnas juga. Kenapa dia harus mengeluarkan seperti itu? Statementnya ini yang sebenarnya perlu kita lihat sebagai faktor penentu ya. Timnas ini lolos atau enggak nanti di Piala Dunia 2026. Karena selain proyek naturalisasi ini juga dinakodai oleh Erick Thohir, STY ini kayaknya kerap melakukan rotasi pemain yang akhirnya berdampak pada kekompakan permainan gitu. Jadi Akhirnya taktik jadi berubah terus gitu loh. Nah itu akan berdampak ke situ, makanya gue bilang ini ada apa dengan timnas gitu loh. Ada apa dengan STY sama Erick Thohir? Kenapa mereka itu
saling mengedepankan egonya. Why? Kayaknya Pak Erick Thohir perlu memperhatikan STY untuk jadi komisaris juga nih. Komisaris juga enak lah ya. Tapi dibalik itu semua ada desas-desus. Kalau memang ini timnas pusat, ya, timnas pusat kita itu kan sebenarnya katanya Belanda. Oh gitu. Karena representasi paling banyak dari sana kan. Iya, betul. Nah, timnas pusat, fans-fans timnas pusat itu mendorong seperti Giovanni Van Bronckhorst atau John Hetinga sebagai Pemain pengganti pelatih STY di kemudian hari, karena akan lebih cocok. Terus yang gue lihat juga ada kayaknya problem di komunikasi ya. STY itu kan nggak bisa gunakan bahasa Inggris ya sebagai bahasa untuk mengakomodir pemain ya, memerintahkan pemain gitu loh, mengatur pemain. Jadi dia menggunakan penerjemah, itu juga jadi problem, Pak. Iya sih, dong. pasti. Nah, Yang sesama orang Indonesia ngomongin aja juga akan nangis. Ya kan? iya. Apalagi pakai bahasa lain gitu loh, itu susah diterjemahkan gitu loh. Dan faktor komunikasi itu juga penting lah untuk Iya, pemain. pasti. Kayak gua melihat Tapi butuh jubir nggak PSSI? jubir muda Timnas. jubir muda lagi, utusan utusan PSSI. ya iya unik ya. Unik timnas ini. Terakhir. Terakhir nih. Lalu sudah belum ya? Tempo. Nah, Tempo. Tempean ya. Ada lagi nih Tempo. Oh iya benar. Ada apa lagi nih? Tempo. Ada yang digugat kayaknya. Siapa? Yang gugat, Iya. yang gugat sih ini. Siapa ya? Mata Menteri, bos kita, Budi Ari. Oh, Iya. Budi Ari buka Tempo. Iya. Karena- Makanya tuh juga kenapa Budi Ari nggak lapor ke Mas Wapres ya? Oh iya betul. Apa gimana nih? Mungkin karena ini ranahnya ranah hukum. Oh. Mas Wapres itu kan ranahnya ranah sosial dan politik gitu loh. Gitu. Emang kenapa? Gua jujur nggak tahu gua. Ya. Iya, kan terakhir kan infonya yang dipublis sama Tempo sendiri kan. Katanya terkait dengan tulisan dan bahkan covernya yang menghina atau dan tidak relevan pemberitaannya dengan yang terjadi sebenarnya. Oh, jadi Tempo digugat sama Budi Ari ya, terkait judi online. Karena Tempo bilang Pak Budi Ari ini salah satu yang termasuk dalam lingkaran judi online itu sendiri. Harusnya ya. Skandal itu ya. Iya. Kan makanya dia juga lapornya ke Dewan Pers ya. Betul, ke Dewan Pers pas juga laporannya. Ya, karena Tempo kan masih ada binaan dari Dewan Pers harusnya kan. Judo lagi. Kita aja main kartu ini. Mungkin pesan buat Pak Budi juga nih. Ini terkaitan semua kayaknya. Judol, apa mahalan, wih. Jadi itu menyangkut nama baiknya Budi Ari ya? Iya, betul. Makanya dituntut balik Tempo. Emang kalau itu menurut lu itu benar atau enggak sih? Ya, Keterkaitan. Ya, Kan dia posisi saat itu dia kan Menko. Iya, Menkominfo. Dulu Kominfo ya. Ya Kominfo. Dia mengetahui atau tidak? Seharusnya mengetahui dong. Tapi kenapa nggak ditindak? Nah, tadi Kita nggak kan tahu. mungkin Tapi kan ada orang-orang yang ada bagian teknis ya. Kayaknya orang-orang teknisnya yang dia nggak terjangkau lah dia. Yang menurut gua sih itu. Tapi dia kok yang masuk bikin tim itu sendiri, tim teknis itu? Iya. Katanya kan gitu ya. Yes. Kan yang meng-hire dia, yang menentukan berapa jumlah tim ini, lalu kemudian ruangannya di mana yang menentukan adalah Budi Ari katanya. Iya. Itu betul nggak? Ruangannya kayak kita nggak di pojok-pojok kayak gini. Nggak tahu ya. itu makanya Biar nggak terdetek. kayaknya makin seru juga nih Iya. Pak Budi Ari ini kan. Budi Ari versus Tempo.